Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Afridayani dengan NIM 24063023. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi melaksanakan pembangunan dan pemasangan peralatan pemisah. Baiklah, yang pertama yaitu tujuan materi. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan peralatan pemisah adalah agar mahasiswa memahami pengertian, fungsi, dan jenis-jenis PMS dalam sistem tenaga listrik, serta mengetahui tahapan pembangunan dan pemasangan PMS yang sesuai standar. Selain itu, materi ini bertujuan agar mahasiswa mampu menerapkan prosedur keselamatan kerja saat melakukan pemasangan PMS sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan aman, efektif, dan andal. Baiklah, sebelum masuk kepada materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Afridayani dengan NIM 24063023. Baiklah, kita lanjut yaitu tentang safety briefing. Yang pertama, tujuan safety briefing. Ini bertujuan untuk memastikan seluruh pekerjaan memahami potensi bahaya, prosedur kerja aman, penggunaan alat pelindung diri, serta langkah pencegahan kecelakaan pada pekerjaan pembangunan dan pemasangan peralatan pemisah. Yang kedua, potensi bahaya pekerjaan. Beberapa potensi bahaya yang dapat terjadi dalam pekerjaan pemasangan PMS yaitu yang pertama, tersengat listrik akibat jaringan masih bertegangan. Yang kedua, terjatuh dari ketinggian saat pemasangan pada struktur. Yang ketiga, tertimpa materi atau peralatan kerja. Yang keempat, terjepit pada saat pemasangan komponen PMS. Dan yang terakhir, cedera akibat pembangunan alat kerja seperti bor, kunci, dan gerindra. Dan yang ketiga, alat pelindung diri yang wajib digunakan. Setiap pekerja wajib menggunakan helm keselamatan, sarung tangan kerja, sepatu safety, rompi kerja, kacamata pelindung, safety belt atau body harness jika bekerja di ketinggian. Dan di sini kita bisa lihat apa saja topik pembahasan kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, pengertian peralatan pemisah. Yang kedua, fungsi peralatan pemisah dalam sistem tenaga listrik. Dan yang ketiga, jenis-jenis peralatan pemisah. Yang keempat, perencanaan pembangunan PMS. Yang kelima, persiapan material dan peralatan pemisah. Dan yang keenam, pembuatan pondasi dan struktur penyangga PMS. Yang ketujuh, proses pemasangan PMS pada sistem tenaga listrik. Yang kedelapan, pemasangan isolator dan konduktor. Dan ke-9, pengujian mekanis dan elektris PMS. Dan yang ke-10, prosedur keselamatan kerja dan pemasangan PMS. Dan yang ke-11, penggunaan alat pelindung diri. Dan yang terakhir, pentingnya PMS dalam pemeliharaan dan keamanan jaringan listrik. Dan di sini kita juga ada manfaat tentang pelatihan PMS. Yang pertama, menambahkan pemahaman tentang pengertian dan fungsi peralatan PMS dalam sistem tenaga listrik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam mengetahui jenis-jenis PMS dan penggunaannya. Yang ketiga, membangun peserta memahami tahapan pembangunan dan pemasangan PMS dengan benar. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan dalam melakukan pemasangan PMS sesuai standar teknis. Dan yang kelima, menambah pengetahuan tentang prosedur keselamatan kerja saat bekerja pada sistem kelistrikan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran pentingnya penggunaan alat pelindung diri. Dan di sini pun ada tentang persepsi terhadap peserta. Persepsi peserta dapat dilakukan dengan mengaitkan materi PMS dengan pengalaman sehari-hari di bidang kelistrikan. Contohnya, instruktur dapat menanyakan apakah peserta pernah melihat petugas PLN memadamkan listrik pada suatu area sebelum melakukan perbaikan jaringan. Dari situ dijelaskan bahwa sebelum perbaikan dilakukan,
Bagian jaringan tertentu harus dipisahkan terlebih dahulu agar aman. Selanjutnya yaitu peralatan dan perlengkapan. Yang pertama, unit peralatan pemisah. Yang kedua, struktur penyangga PMS, isolator, konduktor atau kabel jaringan listrik, baut, mur, dan patker pemasangan, pondasi beton, kunci pas dan kunci ring, obeng, tang, bor listrik. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian peralatan pemisah. Peralatan pemisah adalah suatu alat yang digunakan dalam sistem tenaga listrik untuk memisahkan atau menghubungkan bagian dari jaringan listrik secara mekanis. Peralatan pemisah biasanya digunakan pada gardu induk atau jaringan distribusi untuk memutus hubungan listrik ketika tidak ada arus yang mengalir. Peralatan pemisah tidak dirancang untuk memutus atau arus beban atau arus hubung singkat, melainkan hanya digunakan ketika kondisi jaringan sudah tidak bertegangan. Selanjutnya, fungsi peralatan pemisah, yaitu yang pertama memisahkan bagian jaringan listrik. PMS digunakan untuk memisahkan bagian tertentu dari jaringan listrik yang akan diperbaiki atau dilakukan pemeliharaan. Dengan demikian, bagian yang lain tetap dapat beroperasi tanpa terganggu. Yang kedua, menjamin keselamatan kerja. Dengan adanya PMS, teknisi dapat memastikan bahwa bagian jaringan listrik yang sedang dikerjakan benar-benar dalam kondisi terpisah dari sumber listrik, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja. Yang ketiga, mempermudah pemeliharaan jaringan. PMS memudahkan petugas dalam melakukan pemeliharaan, pemeriksaan, dan perbaikan peralatan listrik tanpa harus memastikan seluruh sistem jaringan listrik. Yang keempat, memberikan tanda pemisah yang jelas. PMS memberikan tanda pemisah yang dapat dilihat secara langsung oleh petugas, sehingga mereka dapat memastikan bahwa jaringan listrik sudah tidak terhubung dengan sumber tegangan. Jenis-jenis peralatan pemisah. Yang pertama, PMS pisau tunggal. PMS ini memiliki satu buah pisau kontak yang digunakan untuk membuka atau menutup rangkaian listrik. Jenis ini biasanya digunakan pada jaringan listrik dengan kapasitas tertentu. PMS pisau ganda. PMS pisau ganda memiliki dua buah pisau kotak yang bekerja secara bersamaan untuk memisahkan atau menghubungkan jaringan listrik. Jenis ini memberikan tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan PMS pisau tunggal. Selanjutnya, PMS pantograf. Biasanya digunakan pada gardu induk tegangan tinggi. Bentuknya menyerupai mekanisme pantograf yang dapat bergerak naik dan turun untuk menghubungkan atau memisahkan konduktor. Selanjutnya, PMS vertical break. PMS ini memiliki mekanisme pemisahan secara vertikal. Kontaknya akan bergerak ke atas atau ke bawah ketika membuka atau menutup rangkaian listrik. Jenis PMS yang digunakan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan lokasi pemasangan. Dan selanjutnya, proses pembangunan peralatan pemisah. Dalam pembangunan PMS terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan lokasi pemasangan, menentukan lokasi yang sesuai dengan sistem jaringan listrik yang akan digunakan. Yang kedua, persiapan peralatan dan material. Menyiapkan peralatan seperti PMS, struktur penyangga, isolator, dan perlengkapan lainnya. Membuat fondasi. Fondasi dibuat untuk menopang struktur PMS agar kokoh dan stabil. Dan selanjutnya, pemasangan struktur penyangga. Struktur dipasang sebagai tempat pemasangan PMS dan komponen pendukung lainnya. Dan terakhir, keselamatan kerja dalam pemasangan PMS. Keselamatan kerja sangat penting dalam pekerjaan listrik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu yang pertama, menggunakan alat pelindung diri seperti helm, sarung tangan, dan sepatu keselamatan. Yang kedua, memastikan jaringan listrik dalam kondisi tidak bertegangan sebelum pemasangan.
Yang ketiga, mengikuti prosedur kerja standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan peralatan sebelum digunakan. Baiklah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman tentang materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, apa pekerjaan dari PMS dalam sistem tenaga listrik? Dan yang kedua, apa fungsi utama PMS dalam jaringan listrik? Dan yang ketiga, mengapa PMS tidak boleh digunakan untuk memutus arus beban? Dan yang keempat, sebutkan dua jenis PMS yang sering digunakan pada sistem tenaga listrik. Dan yang kelima, apa fungsi isolator pada pemasangan PMS? Dan yang keenam, mengapa pondasi diperlukan dalam pembangunan PMS? Dan yang ketujuh, apa yang harus dipastikan sebelum melakukan pemasangan PMS pada jaringan listrik? Dan yang kedelapan, sebutkan dua alat pelindung diri yang wajib digunakan saat pemasangan PMS. Dan yang kesembilan, apa tujuan dilakukan pengujian mekanis dan elektris pada PMS? Dan yang ke-10, mengapa keselamatan kerja sangat penting dalam pemasangan PMS? Nah, di sini kita juga ada tugas tentang silahkan buatan fungsi peralatan pemisah beserta contohnya. Baiklah, yang dapat kita simpulkan dari materi ini yaitu peralatan pemisah PMS merupakan komponen penting dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk memisah bagian jaringan listrik saat dilakukan pemeliharaan atau perbaikan. Pembangunan dan pemasangan PMS harus dilakukan dengan perencanaan yang baik, serta mengikuti standar teknis dan keselamatan kerja. Dengan pemasangan PMS yang benar, sistem tenaga listrik dapat beroperasi dengan lebih aman, efisien, dan mudah dalam proses pemeliharaan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya buka dengan sesi tanya jawab.